Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan berbahagia ini kita kembali mengkaji kitab Ashahhul Kutubi Ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari yang Muhammad bin Ismail mengarang kitab ini dengan penuh kesungguhan, karena tidaklah setiap beliau meletakkan hadis di dalam kitab ini melainkan beliau salat istikharah terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau hitung hadis di dalam Sahih Bukhari ini 7.300 lebih yang mutakarrirah, yang berulang-ulang. Adapun yang tidak berulang-ulang itu jumlahnya 4.000 lebih. Sehingga kalau mau ditotal dikali salat istikharah, maka apa? Salat istikharahnya 4.000 kali lebih. Pak Iman pernah sholat istikharah? Pas mau nikah aja kali ya. Karena beliau sangat hati-hati dalam meletakkan hadis di dalam kitab ini, sehingga kitab ini sangat barokah, dari generasi ke generasi dikaji oleh para ulama. Meskipun tetap ada kritikan dari ulama-ulama, ada 4 hadis yang dikritik di dalam kitab ini, yang itu semuanya adalah mu'allaq. Mu'allaq itu di mana Imam Bukhari tidak mencantumkan sanad, dia langsung menyebutkan matan atau menyebutkan sahabat tanpa menyebutkan rentetan sanad hingga sampai ke sahabat tersebut. Akan tetapi mu'allaqnya Imam Bukhari ini pasti sudah ada sanadnya, tapi disebutkan di kitab-kitab yang lain. Karena ini adalah kitab ringkas, sehingga beliau tidak mencantumkan semua sanad-sanad. Nah, jadi beginilah kitab yang ada yang setelah Al-Quran, selain Al-Quran gitu, semua pasti ada kritikan, pasti ada kesalahan di dalamnya, karena memang Allah tidak memberikan kitab yang dimana kitab tersebut sempurna, tanpa ada kritikan, tanpa ada kesalahan di dalamnya. Sementara Al-Quran hanya kitab satu-satunya yang la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, niscaya pasti akan terdapat perselisihan yang banyak di dalamnya. Nah, jadi Sahih Bukhari adalah kumpulan kitab sahih, kumpulan kitab hadis-hadis sahih yang Imam Bukhari saring dari 200.000 hafalannya, sehingga apa? Sehingga semua di dalam kitab ini sahih. Kita terakhir kemarin di mana? Ini ya, mandi telanjang itu ya. Sudah selesai belum? Babu qala al-Imam al-Bukhari babu at-tasatturi fil ghusli indan nasi. Ini ya, Abi Hurairah ya. Nih di antaranya beliau tidak mendatangkan sanadnya, langsung Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairata anin Nabi qala baina Ayyub yaktasilu uryanan. Nabi SAW menceritakan bahwa dulu Nabi Ayyub alaihi salam pernah mandi dalam kondisi telanjang. Fa kharra alaihi jaradun min zahabin. Apa artinya di situ kharra? Belalang menghalanginya.
Ya, jarot di sini adalah belalang berjatuhan karena melihat kondisi Ayub alaihi salam mandi telanjang. Fajala Ayyubu apa ini? Yahtani. Di situ yahtani kan? Yahtati fi saubihi. Fanadahu rabbuhu ya Ayyub. Nah di sini Ayyub alaihi salam menyeru Robnya, ya Ayyub. Afwan, bukan Ayyub yang menyeru tapi Robnya yang menyeru Ayyub alaihi salam, ya Ayyub, alam akun agnaituka amma tara. Bukankah aku telah mencukupkan kepadamu apa yang engkau lihat? Maka Ayub menjawab, qala bala, wa izzatika, demi kemuliaanmu, walakin la gina bi an barakatik, akan tetapi aku tidak boleh merasa cukup dari keberkahan yang engkau miliki. Nah, ini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Ayub alaihi salam juga pernah mandi dalam keadaan telanjang sebagaimana hadis sebelumnya yaitu Musa alaihi salam. Wa rawahu Ibrahim an Musa an Uqbah an Safwan ibni Sulaimin an Atha ibnu Yasarin an Abi Hurairah anin Nabi qala baina Ayyub yaktasilu uryanan. Ini sanad yang beliau paparkan yang langsung bersambung kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Babu at-tasatturu fil ghusli indan nas. Bab berlindung ketika mandi dari pandangan manusia. Jadi di umat Nabi Muhammad mandi dalam keadaan telanjang, apalagi mandi bareng gitu telanjang. Nah, ini adalah suatu hal yang haram, enggak boleh. Karena dia bisa mengundang syahwat, kemudian sekaligus bisa mengantarkan kepada perzinaan. Meskipun sesama lelaki atau sesama perempuan. Kalau sekiranya sesama lelaki enggak ada perempuan yang jatuh cinta, tapi bisa jadi lelaki tersebut yang memandang bisa jatuh cinta juga. Sehingga terjadilah yang dikenal dengan homo ya. Gay. LGBT. Jadi di dalam ajaran kita, ajaran Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan dan mewajibkan mandi dalam keadaan tertutup dari pandangan manusia. Kalau sekiranya di kolam renang umum gitu, maka berusaha menutup aurat sehingga tidak menjadi tontonan lelaki lain. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah ibnu Maslamah Abu Abdurrahman ibnu Qa'nabi an Malik ibnu Anas an Abi an-Nadri maula Umar ibnu Ubaidillah anna Aba Murrah maula Ummu Hani binti Abi Talibin. Ummu Hani ini merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara dari Ali bin Abi Thalib. Akhbarahu annahu sami'a Ummu Hani, mengabarkan bahwasanya si Aba Murrah ini mendengarkan Ummu Hani, mendengarkan suatu hadis dari Ummu Hani. Taqulu dhahabtu ila Rasulillahi amal fathi. Dulu aku pernah menjumpai Rasulullah pada Fathul Makkah. Fawajadtuhu yaktasilu. Lalu aku mendapati Rasulullah dalam keadaan mandi. Wa Fatimah tasturuhu. Sementara Fatimah putrinya menutupinya. Sehingga Rasulullah berlindung dari Dari Fatimah. Apakah dengan kain ataukah kalau dengan badan enggak mungkin ya. Ini pasti dengan kain. Faqala man hadhihi,
Lalu Rasulullah bertanya, siapa perempuan yang datang ini? Fakultu ana Ummu Hani. Nah, yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah Rasulullah mandi sementara dia ditutupi oleh Fatimah. Haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah Abdullah ibnul Mubarak qala akhbarana Sufyan anil A'mash Sulaiman ibnu Mihran an Salim ibni Abil Jadi an Quraib ibnu Abi Muslim an ibni Abbas Abdullah ibnu Abbas an Maimunah ini adalah bibi Abdullah bin Abbas, bibi dari ibu yang dikenal dengan Kholah. Qala satartun nabiyah, kata Maimunah, dulu aku pernah menutupi Nabi SAW wa huwa yaktasilu minal janabah, sementara Nabi mandi junub. Faghasala yadayhi summa sabba yaminahu ala shimalihi faghasala farjahu wa ma asaba summa masa biyadihi alal haiti awil ardi summa tawadda'a wudu'a lis-salati ghayra rijlaihi summa afadha ala jasadihi al-ma' summa tanaha faghasala qadamaihi. Jadi hadis Maimunah ini yang menjelaskan tata cara mandi Rasulullah sudah berulang-ulang, yang menjadi topik pembahasan kita di sini, di mana Maimunah menceritakan bahwa dia satarat, dia dia menutupi Rasulullah, melindungi Rasulullah dari pandangan manusia ketika mandi. Nah, kemudian sekarang penulis akan menyebutkan hal-hal yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Babu idhah talamatil mar'ah, bab apabila ihtalam ini mimpi basah, baik itu perempuan atau laki-laki bisa mimpi basah. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah mandi junub. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf Abu Muhammadin qala akhbarana Malikun Malik ibnu Anas imamu ahlil Madinah Abu Abdillah an Hisham ibnu Urwah an abihi Urwah bin Zubair ibnul Awam an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah Ummil Mu'minina annaha qalat. Jadi Ummu Salamah istri Rasulullah menceritakan bahwa Ummu Sulaim istri dari Abi Thalha mendatangi Rasulullah. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu memaparkan kebenaran. Ini muqaddimah yang diberikan oleh Ummu Sulaim. Sebelum dia bertanya tentang privasi atau hal yang pribadi. Dalam artian apa? Seorang wanita yang bukan mahram bertanya kepada seorang ustadz tentang masalah pribadi. Maka seorang ustadz tidak boleh atau seorang alim tidak boleh merasa malu mendengar pertanyaan atau keluhan yang itu adalah ilmu. Allah memang berfirman dalam surah Al-Baqarah itu, innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu memaparkan suatu kebenaran meskipun itu berkaitan dengan hal-hal yang pribadi. Faqalat ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Hal alal mar'ati min guslin idza hiya ihtalamat. Apakah perempuan harus mandi apabila dia mimpi basah? Faqala Rasulullah na'am. Tapi ditambah, tidak hanya sekedar na'am. Karena hal itu jawabannya nanti na'am atau la.
Tapi Rasulullah menambah. Tujuan menambah jawaban di sini adalah kalau sekiranya ada orang mimpi berhubungan gitu, tapi dia tidak keluar mani. Ya kan? Mimpi ruhnya jalan-jalan ke kilo 17 gitu. Tapi dia enggak sampai keluar. Apa ini? Apakah dia harus mandi juga karena ruhnya keliaran ke sana? Maka jawabannya enggak. Paham Pak Toha? Barangkali. Hah? Nah, barangkali Pak Toha ruhnya berjalan-jalan. Maka jasad enggak perlu apa? Enggak perlu mandi. Meskipun sudah berhubungan ruhnya. Kenapa yang menjadi patokan adalah keluar air atau tidak? Apa kata Rasulullah? Idza ra'atil ma, apabila dia melihat apa? Melihat atau merasa ada keluar air. Ini jadi patokan. Meskipun mimpinya nanti enggak berhubungan. Tapi ketika dia bangun kok ada keluar ini air mani, ya dia juga harus mandi. Kecuali mungkin karena dingin. Karena dingin, mungkin AC terlalu kencang gitu, akhirnya dia kedinginan keluar sendiri. Maka tidak ada kewajiban apa? Mandi. Hah? Nah, memang ada orang yang kena penyakit seperti itu. Mungkin karena juga dingin dia keluar, maka ini tidak ada kewajiban mandi. Babu arokil junubi wa annal muslim la yanjus. Bab arokil junub, bahwasanya seorang muslim itu tidak najis. Jadi Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa seorang muslim itu tidak najis, hayyan wa mayyitan, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Apakah dia sudah jadi bangkai, tetap dia tidak najis. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kelompok, bahwa orang-orang yang tidak masuk pada kelompoknya ini dianggap apa? Najis. Sehingga masuk rumah, masuk masjid mereka harus dipel karena jasadnya harus najis. Nyentuh lantai karpet mereka ini najis. Jadi kalau mau membuat capek mereka ya masukin aja masjidnya, kemudian dindingnya semua diusap-usap gitu. Nah, biar membuat capek karena bangkit dari keyakinan yang rusak. Haddatsana Ali ibnu Abdullah qala haddatsana Yahya qala haddatsana Humaidun qala haddatsana Bakrun an Nabi Rafi'in an Nabi Hurairah anna nabiyya laqiyahu. Jadi Abu Hurairah memaparkan, menceritakan bahwa dulu Nabi pernah bertemu dengannya. Fi ba'di tariqil Madinah, di sebagian jalan di kota Madinah. Wa huwa junubun, sementara dia junub. Fanhanastu minhu, kata Abu Hurairah, lalu aku berpaling, menghindar dari Rasulullah. Fadhahabtu, di situ enggak ada fadhahabtu ya. Faktasaltu, di sini fadhahaba. Hah? Faktasala. Ada. Iya. Jadi seharusnya dia kan menceritakan dirinya langsung fadhahabtu faktasaltu, lalu aku pergi terus mandi. Kenapa? Karena dia malu untuk bertemu atau duduk di majelis Rasulullah sementara dia dalam keadaan junub. Menganggap dirinya apa? Najis. Summaja, kemudian summaji itu dalam riwayat yang lain summaji itu kemudian aku datang. Faqala aina kunta ya Abu Hurairah. Lantas Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, kemana engkau wahai Abu Hurairah? Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah ini senantiasa mulazamah, menyertai Nabi SAW kemanapun dia keluar, ya kan? Kalau di dalam rumah enggak, tapi ketika keluar langsung Abu Hurairah menjumpainya untuk mulazamah, mengambil ilmu dari Rasulullah. Sehingga kehadiran Abu Hurairah sesaat saja tidak ada,
ini langsung ditanya. Aina kunta ya Abu Hurairah? Kemana engkau? Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Kata Abu Hurairah, aku dalam kondisi junub, sementara saya tidak suka duduk bersamamu sementara aku tidak suci. Subhanallah, innal muslim la yanjus. Kata subhanallah ini merupakan bentuk takjub yang dilontarkan oleh Rasulullah terhadap pemahaman Abu Hurairah. Abu Hurairah menganggap bahwa seorang yang junub itu berdampak juga pada apa? Pada jasadnya kan ya. Berdampak pula pada jasadnya. Akan tetapi seorang yang junub itu dia hadas maknawi. Paham Pak? Hadasnya, hadas akbarnya ini maknawi. Sehingga tidak tidak keluar ke badan-badannya, ke tangannya, ke pantatnya, ke yang lainnya enggak. Paham? Ini namanya hadas maknawi. Ada yang hadas zahiri. Apa hadas zahiri itu? Seperti kencing, kemudian goid dan yang lainnya. Subhanallah, innal muslima la yanjus. Dalam riwayat yang lain, innal mu'mina la yanjus. Ini merupakan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah bagi jasad-jasad setiap mukmin dan muslim, yaitu tidak najis. Berarti apa? Tetap suci. Tetap suci zahir, meskipun maknawiyahnya dia junub. Babul junubi yakhruju wa yamshi fis suqi wa ghairihi. Bab orang yang junub keluar berjalan di pasar dan yang lainnya. Ini bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari untuk memaparkan kepada kita bahwa seorang yang junub itu masih bisa beraktivitas, mungkin ke kantor atau ke tempat kerja atau ke pasar dan yang lainnya masih bisa beraktivitas. Wa qala Atha yahtajimul junubu wa yuqallimu adfarahu wa yahliku ra'sahu wa illam yatawadda. Seorang yang junub boleh berhijamah, berbekam, memotong kuku, mencukur rambutnya meskipun dia dia belum wudu. 6. Haddasana Abdul A'la ibnu Hammadi qala haddasana Yazid ibnu Zurai'in qala haddasana Sa'idun an Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi anna Anas ibni Malikin haddasahum. Jadi Anas bin Malik menceritakan kepada murid-muridnya, di antara muridnya adalah Qatadah ibnu Di'amah. Anna nabiyallahi kana yatufu ala nisaihi fil lailati al-wahidah walahu yawma idzin tis'u niswatin. Jadi Anas menceritakan bahwa Rasulullah pernah suatu malam dia menggilir istri-istrinya, padahal istrinya jumlahnya ada 9. Kita sudah baca di hadis yang sebelumnya bahwa Rasulullah itu diberikan kekuatan 30 laki-laki. Dia sanggup berhubungan sebagaimana layaknya 30 laki-laki berhubungan. Nah, mana yang menjadi syahid di sini, di mana seseorang yang junub itu keluar berjalan. Kita tahu bahwa istri-istri Rasulullah ini rumah-rumah mereka itu hanya berupa hujurat. Hujurat itu kamar-kamar. Paham? Ini Rasulullah mau berhubungan dengan Aisyah, keluar lagi ke Zainab, keluar lagi ke Hafsah, keluar lagi ke Ummu Salamah, Maimunah dan yang lainnya. Paham? Jadi Anas melihat kondisi ini. Sehingga diambil dari pelajaran dari hadis ini
bahwa seseorang yang junub itu boleh apa? Boleh keluar. Meskipun belum wudu, apalagi mandi. Haddatsana Ayyashu qala haddatsana Abdul A'la haddatsana Humaid an Bakrin an Nabi Rafi'in an Nabi Hurairah qala laqiyani Rasulullah wa ana junubun fa akhadha bi yadi famasyaitu ma'ahu hatta qa'ada fansalattu fa ataitu ar-rajula faktasaltu thumma ji'tu wa huwa qa'inun faqala aina kunta ya Aba Hurairah faqultu lahu faqala subhanallah ya Aba Hirrin innal mu'mina la yanjus. Jadi hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, akan tetapi yang menjadi syahid di sini di mana Abu Hurairah ini berjalan ke sana kemari di jalan-jalan kota Madinah. Sementara dia dalam keadaan apa? Junub. Maka ini dibenarkan oleh Rasulullah. Babu kainunatil junubi fil baiti idza tawaddaa qabla ayyaktasila. Kainuna di sini tidur sebentar kah artinya di situ terjemahannya? Oh, menetap ya. Babu kainunatil junubi fil bait. Jadi dibolehkan bagi seorang yang junub berdiam di rumah idza tawaddaa qabla ayyaktasila, apabila dia mandi wudu terlebih dahulu sebelum dia mandi. Jadi kita tahu bahwa orang yang junub itu setelah berhubungan nanti dia kan kelelahan ya, dia harus minum, dia harus makan dan beraktivitas tapi di dalam rumah. Maka disunahkan untuk wudu terlebih dahulu. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Hisham wa Syaiban an Yahya ibni Abi Katsirin an Abi Salamah qala sa'altu Aisyata akana an-nabiyyu yarkudu wa huwa junubun qala na'am wa yatawaddau. Jadi Abu Salamah pernah bertanya kepada Aisyah istri Rasulullah, apakah Nabi tidur sementara dalam kondisi junub? Qalat na'am wa yatawaddau. Iya, dia tidur tapi sebelumnya dia wudu terlebih dahulu. Nah, ini merupakan sunnah. Ada pula yang mengatakan ini wajib karena di hadis Umar bin Khattab nanti ada kata perintah di situ, falyarqud wa huwa junubun. Hendaknya dia wudu ya sebelum sebelum tidur. Jadi para ulama berselisih mengenai wudu ini. Sebelum mandi ketika akan mau tidur apakah sunnah ataukah wajib. Babun naumil junub, bab tidurnya orang yang junub. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Lais ibnu Sa'ad an-Nafi an ibni Umar ay Nafi maula ibnu Umar anna Umar ibn Khattab sa'ala Rasulullah ayarkudu ahaduna wa huwa junubun. Apakah salah satu di antara kami, kata Umar bin Khattab ini, boleh tidur dalam keadaan junub? Qala na'am. Rasulullah menjawab iya. Idza tawaddaa ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Apabila dia wudu terlebih dahulu, kemudian hendaklah dia tidur dalam keadaan junub. Babul junubi yatawaddau summa yanamu. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laisu an Ubaidillah ibni Abi Ja'farin an Muhammad ibni Abdurrahman an Urwah bin Zubair an Aisyah qalat kana an-nabiyyu idza arada ayyanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddaa lis-shalah. Nah, ini ada tambahan lagi di mana Aisyah menjelaskan adalah Nabi SAW apabila dia ingin tidur sementara dalam keadaan junub, apa yang dia lakukan?
dia lakukan, dia cuci kemaluannya dulu dan wudu untuk sholat. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Juwairiyah an Nafi'in an Abdillahi bin Umar qala istafta Umar nabiyya. Jadi Umar bin Khattab pernah meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayanamu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am idza tawaddaa. Ini sama. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar annahu qala dzakara Umar bin Khattab li Rasulillah annahu tusibuhul janabah minal lail. Jadi Umar menceritakan kepada Rasulullah bahwa suatu malam dia terkena junub. Faqala Rasulullah tawaddo waksil zakaraka sumanam. Jadi kalau sebelumnya, hadis sebelumnya di mana Umar bertanya, kalau ini dia memaparkan kondisinya sendiri. Jawaban yang diberikan oleh Rasulullah, kalau hadis-hadis sebelumnya itu hanya anjuran, tidak ada kata perintah. Tapi di hadis ini ada kata perintah, tawaddo, udulah terlebih dahulu. Waksil zakaraka, dan cucilah kemaluanmu, summanam, kemudian tidurlah. Paham Pak? Sehingga dari riwayat-riwayat yang dibacakan tadi kita ambil kesimpulan bahwa wudu bagi orang yang junub sebelum tidur apakah hukumnya sunnah atau wajib? Nah, di sini ada dua riwayat. Ada dua hadis yang menyebutkan hal ini. Ada yang menyebutkan wajib dan ada yang menyebutkan sunnah. Babu idzal taqa al khitanani. Bab apabila dua khitan bertemu. Khitan di sini maksudnya adalah zakar dan farj. Karena kedua-duanya dikhitan. Paham Pak? Kalau zakar dipotong kulitnya sehingga kencingnya tidak tersisa kalau dia kencing. Kalau perempuan apanya yang dikhitan kira-kira Pak Lubis? Iya. Jadi ada yang keluar sedikit itu yang dipotong. Itu bukan disobek gini saja, dipotongnya ada yang keluar seperti kalau pernah lihat tudai itu atau kerang itu ada keluar sedikit, itu yang dipotong. Bukan hanya sekedar dicoret gitu tapi dipotong. Nah, Imam Bukhari menyebutkan suatu bab yaitu idzal taqa al khitanani. Apabila zakar dan farj ketemu tanpa mengeluarkan mani, mungkin hanya sekedar ketemu saja, maka tetap ada kewajiban mandi junub. Mau itu sah atau tidak sah, ini tetap Tetap mandi junub. Jadi saya pernah dengar cerita itu ada di Arab, di Eropa sana, di mana ada lelaki Arab yang dia sering berhubungan di luar nikah dengan pacarnya orang Eropa gitu. Nah, si lelaki Arab ini setelah selesai berhubungan dia senantiasa mandi, ya kan? Karena ini diajarkan di dalam Islam. Mandi, jadi si perempuan ini kaget, terheran-heran melihat perilaku lelaki ini, kok habis berhubungan mandi lagi. Lantas dijelaskan oleh pemuda Arab ini, dia mengatakan bahwa ini yang diajarkan agama kami. Meskipun hubungan kita tidak sah, ya saya tetap harus mandi. Harus mandi setelah berhubungan atau setelah berzina. Nah,
Haddatsana Mu'adz bin Fadalata qala haddatsana Hisham. Ha ini adalah tahwil, ai perpindahan sanad ke sanad yang lain. Wa haddatsana Abu Nuaim an Hisham an Qatadah anil Hasan an Abi Rafi an Abi Hurairah anin Nabi qala idza jalasa baina syu'abihal arba'ah summa jahada faqad wajabal ghuslu. Jadi Nabi SAW memberikan kinayah, perumpamaan di sini, perumpamaan orang yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Yaitu apa? Ketemu dua paha laki-laki dan dua paha perempuan, kemudian bersungguh-sungguh gitu, maka telah wajib mandi. Kedua-duanya wajib apa? Wajib mandi. Nah, karena sudah apa? Sudah bertemu. Tabahu Amru ibnu Marzuki an Syu'bah mislahu. Wa qala Musa haddatsana Abana qala haddatsana Qatadah akhbarana Al-Hasan mislahu. Jadi tabah di sini adalah mutaba'ah, di mana seorang rawi meriwayatkan hadis yang sama tetapi dari jalur yang berbeda. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Tentang hadis-hadis yang kita bacakan tadi? Nah, kita baca aja dua hadis ini sebelum pada pertemuan berikutnya nanti kita masuk dalam Kitabul Haid. Qala al-Imamul Bukhari babu ghusli ma yusibu min farjil mar'ah. Bab mandi ketika zakar laki-laki ketemu dengan farj wanita. Haddatsana Abu Ma'marin haddatsana Abdul Waris anil Husaini qala Yahya wa akhbarani Abu Salama an Atha ibn Yasarin akhbarana anna Zaid ibn Khalid al-Juhani akhbarahu annahu sa'ala Utsman bin Affan faqala Ara'aita ini maknanya adalah akhbirni, kabarkan kepadaku. Idza jama'a ar-rajulu imra'atahu falam yumni. Apabila ada seorang laki-laki menjima istrinya sementara tidak mengeluarkan mani. Qala Utsman yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah wa yaghsilu dzakarahu. Dia wudu sebagaimana wudu untuk salat, lalu dia mencuci kemaluannya. Qala Utsman sami'tu min Rasulillahi fasa'altu an dzalika an Ali bin Abi Thalib wa Zubair ibn al-Awwam wa Talha bin Ubaidillah wa Ubay bin Ka'ab fa amaruhu bidzalik. Jadi Utsman bin Affan berkata, sami'tuhu min Rasulillah. Aku mendengar hal ini dari Rasulullah. Kemudian setelah itu aku takkidkan lagi, aku kuatkan lagi dengan aku bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Jangan-jangan aku salah dalam memahami apa yang disampaikan Rasulullah. Lalu aku bertanya kepada Ali, Zubair, Talha, Ubay bin Ka'ab, lalu mereka memerintahkan hal itu, mereka juga mendapatkan ilmu yang sama. Qala Yahya wa akhbarani Abu Salama anna Urwa ibn Zubair akhbarahu anna Aba Ayyuba akhbarahu annahu sami'a dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini hanya diperintahkan apa? Diperintahkan mandi. Diperintahkan wudu. Tapi di riwayat yang lain nanti mandi, wudu dan plus mandi. Karena sudah apa? Sudah ketemu. Haddatsana Musaddadun haddatsana Yahya an Hisham bin Urwa qala akhbarani Abi Urwa bin Zubair qala akhbarani Abu Ayyub As-Sikhtiyani qala akhbarani Ubay bin Ka'ab annahu qala ya Rasulullah. Nah, di sini
Ubay bin Ka'ab lagi yang bertanya kepada Rasulullah, idza jama'a ar-rajulu al-mar'atah falam yunzil. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah seorang laki-laki menjima istrinya sementara tidak mengeluarkan mani? Faqala yaksilu ma massal mar'atu minhu summa yatawadda wa yusalli. Yaksilu, dia mencuci apa yang mengenai perempuan tersebut, kemudian wudu lalu dia salat. Qala Abdullahi al-ghuslu ahwatu. Nah ini. Kata Abu Abdillahi al-ghuslu ahwat. Mandi itu lebih hati-hati daripada hanya sekedar apa? Sekedar wudu. Wa dzakal akhir wa inna ma bayyana li ikhtilafi. Jadi Imam Bukhari menyebutkan bahwa permasalahan ini itu diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang paling kuat adalah mandi. Sebagaimana riwayat yang sebelumnya yang kita baca, di mana Rasulullah menyebutkan secara umum ketika sudah ketemu maka wajib mandi. Keluar atau enggak keluar, maka dia tetap apa? Tetap wajib mandi. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.